Kita diajari sejak kecil bahwa tembok adalah batas, bahwa jika kau menabraknya, kau akan hancur. Tapi, bagaimana jika sains terbaru justru berkata sebaliknya? Bagaimana jika bukan temboknya yang keras, melainkan keyakinan kita yang terlalu rapuh? 3 ilmuwan peraih Nobel 2022 membuktikan hal yang gila. Bukan manusia, bukan mesin, tapi partikel di dalam tubuh kita dapat menembus dinding. Kalau atom-atom kita bisa melakukannya, lalu siapa yang bilang kita tak bisa? Agama bilang iman bisa memindahkan gunung. Sains bilang partikel bisa menembus dinding. Jadi apa lagi yang kau tunggu? Realitas bukan dinding untuk ditabrak. Ia hanyalah tirai untuk ditembus. Inilah kisah tentang sains yang perlahan berubah menjadi doa, dan tentang tembok yang ternyata hanya ilusi. Nobel Fisika 2022 buktikan kita bisa menembus tembok. Tunneling Quantum Effect. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kembali di ruang eksplorasi kita bersama, tempat di mana kita tak hanya menyelami rahasia alam semesta yang terhampar luas, tapi juga menggali kedalaman tak terduga dari diri kita sendiri. Ruang di mana sains bertemu dengan misteri dan logika kita diuji oleh keajaiban kosmos. Hari ini, kita akan membahas sesuatu yang mungkin terdengar seperti narasi dari novel fiksi ilmiah. Sebuah konsep yang menggugah imajinasi. Tapi percayalah, apa yang akan kita ungkapkan ini bukanlah hayalan. Ini adalah realitas yang terungkap. Tahun 2022, sebuah momen bersejarah dalam dunia sains. Komite Nobel menganugerahkan penghargaan tertinggi dalam bidang fisika kepada 3 ilmuwan yang benar-benar visioner. Mereka menerima penghargaan yang luar biasa ini bukan sekedar karena prestise atau nilai nominalnya, meskipun tentu saja itu signifikan, tetapi karena terobosan mereka telah secara fundamental menjawab dan bahkan memperluas pertanyaan-pertanyaan eksistensial yang telah lama menghantui pemikiran manusia. Mereka telah mengubah cara kita memandang realitas itu sendiri, menyingkap tabir yang selama ini kita anggap kokoh di hadapan kita. Para ilmuwan brilian ini, melalui kerja keras dan dedikasi mereka, tidak sedang bermain-main dengan sekedar angka dan rumus abstrak di atas papan tulis. Mereka sedang membongkar fondasi dari segala sesuatu yang kita kenal sebagai kenyataan. Dan apa yang mereka temukan, apa yang mereka buktikan secara matematis dan eksperimental, akan membuat Anda mempertanyakan segala sesuatu yang selama ini Anda anggap sebagai kebenaran absolut atau nyata. Bagian 1. Dua dunia, fisika klasik versus fisika kuantum. Mari kita mulai dari apa yang paling akrab dengan indera kita, dari apa yang kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Fisika klasik. Di dunia yang kita tempati ini, segala sesuatu tampak begitu pasti, begitu dapat diprediksi. Anda melempar bola tenis ke dinding, ia akan memantul kembali. Anda menjatuhkan pena, ia akan jatuh ke lantai. Ini adalah dunia yang nyaman bagi logika kita. Inilah dunia kepastian, dunia yang bisa kita ukur, kita hitung, kita prediksi dengan relatif mudah. Namun, kebenaran yang menakjubkan adalah ketika kita memutuskan untuk menyelami lebih dalam, jauh ke dalam inti materi, ke level atom dan bahkan partikel subatomik yang membentuk segala sesuatu, termasuk diri kita sendiri. Kita akan menemukan bahwa dunia ini berperilaku dengan cara yang sangat-sangat aneh. Selamat datang, sahabat semesta, di dunia kuantum. Di sini, di ranah yang sangat kecil ini, hukum-hukum Newton yang kita cintai dan kita pahami dengan baik tidak lagi berlaku. Yang ada bukanlah kepastian, melainkan lautan kemungkinan. Sebuah partikel tunggal, misalnya, bisa saja berada di 2 tempat yang berbeda pada saat yang bersamaan. Ia bisa menunjukkan sifat sebagai partikel padat, namun pada saat lain ia berperilaku seperti gelombang yang menyebar.
Fenomena yang dikenal sebagai dualitas gelombang partikel ini adalah salah satu keanehan paling mendasar dari dunia kuantum. Ini adalah dunia yang probabilistik, dunia di mana konsep kepastian yang kita pegang teguh di dunia makro digantikan oleh hukum kemungkinan. Di sini, kita tidak bisa lagi mengatakan dengan pasti apa yang akan terjadi, tapi kita bisa menghitung probabilitasnya. Dan sungguh, sahabat semesta, inilah konteks dunia yang penuh dengan anomali kuantum ini, di mana penemuan yang dianugerahi Nobel ini menjadi begitu revolusioner dan mengubah persepsi kita. Bagian 2. Efek terowongan kuantum. Rahasia di balik materi. Nah, inilah inti dari keajaiban yang kita bicarakan. Jantung dari pembahasan kita hari ini. Efek terowongan kuantum, atau dalam istilah ilmiahnya, quantum tunneling effect. Dalam kerangka fisika klasik yang kita kenal, sebuah objek tidak akan pernah bisa menembus sebuah penghalang. Misalnya, sebuah tembok bata, kecuali jika objek tersebut memiliki energi yang cukup untuk melompati atau menghancurkan penghalang tersebut. Ini adalah logika yang sederhana dan intuitif bagi kita. Namun di dunia kuantum, ada sebuah kemungkinan yang sangat nyata, meskipun seringkali kecil, bahwa sebuah partikel akan muncul di sisi lain dari sebuah penghalang, meskipun ia tidak memiliki energi yang cukup untuk melewatinya secara konvensional. Seolah-olah partikel itu telah menemukan sebuah jalan rahasia, sebuah terowongan tersembunyi yang memungkinkannya melintasinya. Bayangkan Anda sedang bermain dengan bola tenis dan Anda melemparnya ke sebuah bukit. Jika bola tidak memiliki energi yang cukup untuk mencapai puncak bukit, ia pasti akan jatuh kembali ke sisi Anda. Ia tidak akan pernah mencapai sisi lain bukit. Tapi, dalam skenario kuantum, bola tenis itu, atau lebih tepatnya komponen kuantum dari bola tersebut, memiliki peluang, sekecil apapun itu, untuk tiba-tiba saja berada di balik bukit, seolah-olah ia telah menemukan jalan rahasia yang tidak terlihat oleh mata kita. Apa yang membuat penemuan yang dianugerahi Nobel ini begitu istimewa dan berdampak luas adalah para ilmuwan ini tidak hanya membuktikan keberadaan dan mempelajari efek kuantum ini di dunia mikro yang super kecil, di mana partikel adalah entitas yang paling dominan. Mereka berhasil menunjukkan bahwa efek kuantum ini, termasuk efek terowongan, dapat memiliki manifestasi dan implikasi yang signifikan, bahkan pada tingkat yang lebih besar, yang secara tradisional kita anggap sebagai tingkat makro, tingkatan yang lebih dekat dengan pengalaman sehari-hari kita. Mereka membuktikan bahwa batas yang selama ini kita anggap tegas, memisahkan dunia mikro yang aneh dan penuh kemungkinan dengan dunia makro yang tampak padat dan pasti, ternyata jauh lebih kabur, lebih cair, dan lebih saling terkait daripada yang pernah kita bayangkan. Bagian 3. Implikasi mendalam, hakikat realitas dan diri kita. Sekarang, mari kita sejenak menarik diri dari laboratorium, dari persamaan-persamaan di papan tulis, dan merenungkan sejenak pertanyaan yang jauh lebih fundamental. Apa artinya semua ini bagi kita? Bagi pemahaman kita tentang hakikat realitas itu sendiri, dan yang lebih penting, bagi pemahaman kita tentang siapa diri kita sebenarnya. Fisika kuantum, melalui penelitian seperti yang dianugerahi Nobel ini, mengungkapkan sebuah kebenaran yang mengejutkan, yang bagi banyak orang mungkin terasa paradoksal. Semua materi yang menyusun alam semesta ini, termasuk tubuh fisik kita yang terasa begitu padat dan kokoh ini, pada dasarnya adalah ruang kosong. Materi yang kita lihat dan rasakan sebenarnya adalah kumpulan atom-atom yang sebagian besar terdiri dari ruang hampa, dengan elektron yang mengorbit inti atom yang sangat kecil, seperti titik-titik planet di galaksi yang luas. Kita, pada tingkat fundamentalnya, adalah lautan kekosongan yang dihiasi oleh pulau-pulau materi yang sangat kecil yang bergetar pada frekuensi tertentu.
kita bisa dikatakan adalah energi yang dipadatkan, atau mungkin lebih tepatnya, energi yang memiliki konfigurasi tertentu. Bahkan, Albert Einstein dengan rumus legendarisnya yang ikonik E sama dengan MC kuadrat telah jauh-jauh hari mengisyaratkan adanya hubungan yang tak terpisahkan antara energi dan materi. Keduanya adalah dua sisi dari mata uang yang sama, dapat saling berubah dan saling mempengaruhi. Kita bisa dipahami sebagai energi yang memiliki bentuk atau energi yang terkondensasi dalam rupa materi. Jika demikian halnya, jika partikel-partikel fundamental yang menyusun kita semua dapat menembus tembok, karena pada hakikatnya mereka adalah energi dan dipengaruhi oleh hukum probabilitas. Apakah ini berarti bahwa diri kita yang sejati, kesadaran kita yang juga pada dasarnya adalah fenomena berbasis energi, memiliki potensi yang sama untuk menembus batasan-batasan yang kita hadapi dalam hidup? Dan bagaimana dengan fenomena-fenomena spiritual yang telah diceritakan dalam berbagai tradisi kuno dan modern? Kemampuan seperti berada di dua tempat sekaligus, melampaui batas ruang dan waktu, atau mengalami kesadaran kolektif. Apakah semua ini memiliki landasan ilmiah, sebuah kemungkinan penjelasan dalam prinsip-prinsip fisika kuantum yang telah terbukti ini? Bagian 4. Medan kuantum, sumber kehidupan dan kesadaran. Inilah bagian yang paling menggetarkan, bagian yang paling membangkitkan rasa ingin tahu dan kekaguman kita. Ruang kosong yang kita bicarakan ini, kekosongan yang membentuk inti dari segala materi, bukanlah sekedar ketiadaan atau kehampaan hampa. Ilmuwan menyebutnya sebagai medan kuantum, sebuah medan energi yang meluas di seluruh alam semesta, sebuah lautan kemungkinan tak terbatas yang menjadi sumber dari segala sesuatu yang ada dan mungkin ada. Setiap kali kita menarik napas, sahabat semesta, kita sedang mengambil energi dari ruang kosong yang penuh dengan potensi tak terbatas ini. Kita terhubung secara langsung dengan sumber dasar dari segala penciptaan, dengan adonan kosmik dari mana segala sesuatu tercipta. Kita tidaklah terpisah dari alam semesta. Sebaliknya, kita adalah alam semesta yang sedang mengalami dirinya sendiri dalam bentuk ekspresi yang unik sebagai manusia. Diri kita yang saat ini, identitas yang kita kenal hanyalah salah satu dari sekian banyak konfigurasi yang mungkin dari energi yang mendasari kita. Kita adalah sebuah irama spesifik dalam melodi kosmik yang tak terhingga. Ini berarti, sahabat semesta, bahwa diri kita yang sekarang ini hanyalah satu kemungkinan dari tak terhingga banyak kemungkinan. Setiap momen, setiap detik, kita memiliki potensi yang luar biasa untuk menjadi versi diri yang berbeda, versi yang lebih bahagia, lebih sehat, lebih bijaksana, lebih berdaya, lebih tercerahkan. Potensi itu selalu ada, tersembunyi dalam lautan kemungkinan diri kita. Bagian 5. Menembus tembok batasan pikiran. Jadi, ketika kita berbicara tentang kemampuan untuk menembus tembok, ini sesungguhnya bukanlah tentang trik sulap yang mustahil atau kekuatan super yang hanya ada dalam komik. Ini adalah tentang menembus tembok-tembok batasan mental dan emosional yang kita ciptakan sendiri dalam pikiran kita. Tembok-tembok yang berbisik, "Aku tidak bisa melakukan ini. Ini tidak mungkin bagiku. Hidup ini terlalu sulit bagiku." Semua itu adalah ilusi yang kita tenun sendiri dari ketakutan, keraguan, dan keyakinan yang membatasi. Sepadat apapun tembok itu terasa di benak kita, pada hakikatnya ia sama tidak padatnya dengan segala materi di alam semesta ini ketika kita melihatnya dari perspektif kuantum. Fisika kuantum dan kearifan spiritual dari berbagai tradisi kuno akhirnya bertemu dan bersatu dalam pesan yang sama. Sebuah pesan yang sangat memberdayakan. Batasan terbesar yang kita hadapi dalam hidup kita bukanlah batasan fisik, melainkan batasan yang ada dalam persepsi, keyakinan, dan pola pikir kita.
Saat kita mulai menyadari dan menginternalisasi kebenaran bahwa kita pada dasarnya adalah energi dan lautan kemungkinan yang tak terbatas, kita mulai memahami bahwa kita memiliki kemampuan intrinsik untuk mentanneling melalui setiap rintangan, mewujudkan impian yang selama ini terasa jauh, dan mengalami tingkat kesadaran yang lebih tinggi dari kehidupan. Penutup, undangan untuk bertransformasi. Penghargaan Nobel Fisika tahun 2022 ini, sahabat semesta, bukan sekadar sebuah plakat penghargaan untuk 3 ilmuwan brilian. Ia adalah sebuah undangan terbuka bagi seluruh umat manusia. Undangan untuk bangun dari mimpi kolektif kita tentang realitas yang terbatas, yang kaku, dan yang penuh dengan batasan-batasan yang tampaknya tak teratasi. Penemuan ini mengingatkan kita bahwa kita bukanlah domba-domba pasif yang hanya mengikuti kemana kawanannya pergi, terbungkus dalam keyakinan yang sama. Kita adalah singa, seperti yang seringkali digambarkan oleh para pemenang Nobel itu sendiri dalam semangat penemuan mereka. Yang berani berpikir berbeda, yang berani melepaskan diri dari kungkungan kebiasaan dan keraguan, dan yang berani menyelami hakikat realitas yang sebenarnya dengan segala keajaibannya yang tak terduga. Pesan refleksi untuk Anda, sahabat semesta. Apa tembok dalam hidup Anda yang selama ini terasa begitu kokoh dan tidak bisa ditembus? Sebuah tantangan dalam karir, masalah dalam hubungan, atau mungkin keraguan pada diri sendiri. Bagaimana jika Anda mulai memandangnya bukan sebagai halangan yang padat dan permanen, tetapi sebagai sebuah bukit yang bisa diteneling, sebuah tantangan yang bisa diatasi dengan mengubah energi, keyakinan, dan perspektif Anda? Jika penjelasan ini telah membuka wawasan baru yang berharga bagi Anda, jangan ragu untuk membagikannya pada orang-orang yang Anda cintai. Mari bersama-sama kita sebarkan percikan kesadaran ini. Mari kita bangun gelombang transformasi yang lebih besar, dan mari kita ciptakan realitas yang lebih kaya dan lebih bermakna bersama. Jangan lupa untuk subscribe channel Denyar Semesta ini dan nyalakan bel notifikasinya. Karena kita akan terus bersama-sama menyingkap tabir-tabir rahasia semesta, mengurai misteri kehidupan, dan menjelajahi potensi tak terbatas dari diri kita. Sampai jumpa di pencerahan berikutnya, di ruang eksplorasi kita yang selanjutnya. Ingatlah selalu, realitas bukanlah apa yang terlihat, melainkan apa yang mungkin. Salam semesta, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.